Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat datang pada pembelajaran IPA bersama saya Budi Astomo. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengukuran. Mengukur merupakan kegiatan yang banyak dilakukan oleh manusia. Dan ini adalah beberapa contoh kegiatan mengukur. Kita lihat di sini anak mengukur panjang meja menggunakan jengkal atau menggunakan jari. Ini adalah orang mengukur berat badan menggunakan timbangan. Dan ini orang mengukur lingkar dada menggunakan meteran. Biasanya yang melakukan adalah penjahit. Mengukur waktu menggunakan stopwatch. Mengukur kuat arus listrik menggunakan ampermeter. Dan ini adalah mengukur suhu tubuh menggunakan termometer yang saat ini banyak dilakukan oleh masyarakat pada masa pandemi COVID-19 ini. Beberapa pengertian yang harus kalian pahami terlebih dahulu. Misalkan di sini panjang meja 70 cm. Apa yang harus diketahui? Pertama adalah panjang. Panjang ini adalah besaran ya, yang diukur. Kemudian 70 ini adalah nilai hasil pengukuran. Sentimeter ini adalah satuan. Misalnya di sini sebuah pernyataan, seorang pedagang menimbang beras diperoleh massa beras 5 kg. Apa besaran dari pernyataan ini? Ya, betul. Massa adalah besarannya. 5 adalah nilai dari pengukuran itu, nilai dari massa. Dan kilogram adalah satuan dari massa. Satuan baku dan tak baku. Nah, di sini ada dua gambar pengukuran yang dilakukan oleh anak-anak ini. Yang pertama ini adalah mengukur panjang meja menggunakan jengkal, dan yang kedua mengukur menggunakan meteran. Mana yang merupakan satuan baku dan tidak baku? Ya, tentu jengkal merupakan satuan tak baku karena panjang jari tiap orang berbeda-beda. Seseorang yang jarinya lebih panjang akan berbeda hasil pengukurannya jika dibandingkan dengan orang yang jarinya lebih pendek. Sedangkan gambar yang sebelah kanan, meter, sentimeter merupakan satuan baku karena sudah disepakati secara internasional dan hasil pengukuran orang dimanapun akan sama. Besaran pokok. Besaran pokok merupakan besaran yang satuannya didefinisikan tersendiri. Besaran pokok ada 7 macam dengan satuan internasionalnya: panjang ini meter, massa kilogram, waktu sekon, suhu Kelvin, kuat arus ampere, intensitas cahaya kandela, dan jumlah zat mol. Besaran turunan, yaitu besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Besaran turunan ini jumlahnya sangat banyak. Di sini saya hanya mencantumkan 10 sebagai contoh. Misalnya luas. Luas ini adalah panjang dikalikan lebar dengan satuan meter persegi. Lebar ini sebenarnya adalah panjang juga, sehingga luas ini adalah panjang dikalikan dengan panjang.
maka luas ini diturunkan dari besaran pokok, yaitu panjang. Massa jenis, massa dibagi volume. Massa ini besaran pokok, volume ini adalah panjang kali lebar kali tinggi, panjang juga. Jadi diturunkan dari besaran massa dan besaran panjang. Dan begitulah sampai nomor 10 yang semuanya diturunkan dari besaran pokok. Nah, ini adalah macam-macam alat ukur. Tentu di antara alat ukur ini sudah ada yang kalian miliki, sudah ada yang kalian ketahui. Ya, jam tangan pasti semua tahu, bahkan banyak orang yang memiliki. Penggaris juga sama, pasti semua siswa mempunyai penggaris. Termometer digunakan untuk mengukur suhu. Stopwatch untuk mengukur waktu. Ampermeter mengukur kuat arus listrik. Neraca mengukur massa. Neraca pegas juga mengukur massa. Dan yang terakhir ini adalah, ada yang tahu? Ya, ini adalah jangka sorong. Juga digunakan untuk mengukur panjang. Tetapi biasanya jangka sorong ini kegunaan utamanya adalah untuk mengukur diameter. Untuk memperkuat konsep kalian tentang pengukuran, maka di sini saya berikan contoh soal. Nomor 1, perhatikan gambar pengukuran berikut. Berapa sentimeter panjang pensil? Tentu ini mudah sekali ya. Penyelesaian, kalau kita hitung, maka yang pertama di sini panjangnya 2 cm ya, sampai sini ini 2 cm. Kemudian yang ini panjangnya adalah 2 mili ya, karena yang kecil-kecil ini satuannya mili. Berarti panjang pensil itu adalah 2 cm ditambah 2 mm. Maka panjang pensil 2 cm ditambah, nah karena ini satuannya berbeda maka tidak bisa ditambahkan, maka satuannya harus disamakan terlebih dahulu. Karena di sini diminta adalah cm, maka 2 mm ini kita ubah menjadi cm. Caranya bagaimana? Yuk kita lihat. Nah, di sini ada tangga satuan panjang ya. Kalau turun 1 tangga dikalikan 10, turun 2 tangga kalikan 100. Kalau naik 1 tangga dibagi 10, naik 2 tangga dibagi 100. Milimeter ke sentimeter, ini naik 1 tangga, berarti dibagi 10, maka 2 mm tadi itu sama dengan 2 dibagi 10, sama dengan berapa? Iya betul, 0,2 cm. Hasil ini kita masukkan ke penyelesaian ini. Jadi ini adalah ditambah 0,2 cm. Maka panjang pensil adalah 2 ditambah 0,2, yaitu 2,2 cm. Atau juga bisa menggunakan cara tanpa menghitung. Kalau kita lihat ya, misalkan di sini panjangnya adalah 1 cm. Kalau di sini 1,1. Nah, tiap yang kecil ini berarti ini menambah koma. Maka kalau di sini berapa berarti?
2,2. Ya, betul, seperti itu. Kita lanjutkan soal nomor 2. Perhatikan gambar pengukuran berikut. Nah, di sini ada pengukuran massa. Yang sebelah kanan ini ada 3 benda, yang sebelah kiri ada balok B. Berapakah massa balok B? Nah, berarti massa balok B ini adalah massa 3 benda ini ditambahkan. Maka penyelesaiannya adalah massa balok B sama dengan 0,5 kg ini ditambah 1 kg ditambah 50 gram sama dengan 5 kg tambah 1 kg, ya. Nah, ini satuannya harus sama, ya, satuannya harus sama. Maka kita jadikan ke satuan kilogram. Jadi 5 gram kita jadikan ke satuan kilogram. Bagaimana caranya? Yuk kita hitung bersama-sama. Ini adalah tangga konversi massa dari kilogram sampai dengan miligram. Di soal tadi kita akan mengkonversi massa dari gram menjadi kilogram. Ini adalah naik 1, 2, 3. Jadi naik 3 tangga. Kalau naik 3 tangga berarti dibagi 1000. Ya, naik 3, maka di sini dibagi 0-nya 3, 1000. Sehingga 50 gram sama dengan 50 dibagi 1000. 50 gram sama dengan, nah, 0-nya bisa kita coret 1, sehingga menjadi 5 dibagi 100. Berapa hasilnya? Ya, 0,05 kg. Nah, kemudian hasil ini kita masukkan pada penyelesaian yang tadi. Nah, sehingga ini adalah 0,05 kg. Maka kita tambahkan. Coba berapa kalau nambahkan? Nah, kita tambahkan pelan-pelan menggunakan seperti ini, ya. Ini komanya harus lurus, ya. Maka kalau kita tambahkan dari lajur ini 5, lajur ini juga 5, dari lajur yang ini 1, maka hasilnya adalah 1,55 kg. Kemudian soal nomor 3. Panjang lapangan adalah 125 meter. Berapakah panjang lapangan dalam satuan milimeter? Ya, jadi kita akan merubah satuan dari meter menuju milimeter. Maka penyelesaiannya panjang lapangan sama dengan, nah, kita ingat-ingat tangga satuan panjang dari meter menjadi milimeter. Ini berarti ini turun 1, 2, 3, ya, turun 3 tangga, berarti dikalikan 1000, maka panjang lapangan menjadi 125 dikalikan 1000, ya, berapa? Iya, betul, tinggal menambahkan 0,3 di belakang 125 menjadi 125.000 mm. Mudah bukan? Nah, demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga kalian menjadi pembelajar mandiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.